Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita masih bicara tentang ta'zim kepada ilmu. Karena memang mempengaruhi kepada kesuksesan seseorang itu dalam belajar. Ini tidak diperoleh di dalam kampus ini ya. Hanya di pesantren aja. Ya, pesantren pun pesantren salafi, kitab ini ta'lim. Karena ini menuju kesuksesan di dalam ilmu yang manfaat. Jadi ilmu bukan masalah banyaknya, tapi bagaimana ilmu itu memberi keberkahan dari ilmu. Nah, masih bagian daripada ya etika akhlak, cara memperoleh ilmu yang manfaat. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan kalimatan wahidatan alfa marrah. Jika kita mendengar satu masalah, satu kalimat, dan itu berulang sampai 1000 kali. Apa kata pengarang kitab ini, Ta'limu Ta'lim ini? Man lam yakun ta'zimu ba'da alfi marratin katazimi fi awalin marratin falaysa bi ahlil ilmi. Siapa orang yang tidak memuliakan ilmu setelah mendengar 1000 kali seperti memuliakan awal kali mendengar ilmu, maka dia bukan disebut ahli ilmu. Jadi penghargaan kepada ilmu itu sama ketika yang mendengar pertama kali. Misal dia pertama kali mendengar tentang hadis yang tadi kan arba'in. Lalu ketika dia belajar ketemu lagi hadis itu. Ketika berkali lagi ketemu lagi sama dengan hadis yang sama, redaksi sama, kalimatnya sama, 1000 kali sampai. Lalu dia tidak memuliakan, maka dia bukan ahli ilmu. Ahli ilmu adalah mendengar pertama kali sampai 1000 kali pun sama mengagungkannya, maka disebut ahli ilmu. Sampai seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui dia ahli ilmu adalah mengagungkan ilmu adalah ilmu yang pertama kali didengar 2 kali, 3 kali, 100 kali, 200 kali sampai 1000 kali sama dengan pertama kali yang mendengar ilmu. Maka itulah orang yang disebut ahli ilmu. Masya Allah, sampai begitu ya kan. Kalau kita kan wah itu lagi disampaikan, ya itu lagi iya kan, sama kan, iman, takwa, sabar, syukur, qanaah, sama aja. Cuma orang yang disebut ahli ilmu itu sama memuliakan ilmu sekali atau 1000 kali. Itu yang dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian juga ini cara memilih ilmu. Memilih ilmu ini adalah wayam bagi talib ilmi alla yakhtara nawa ilmin min nafsi. Jangan, di sini caranya memilih ilmu itu jangan egois dengan diri sendiri. Jangan merasa kita lebih pintar, lebih tahu memilih ilmu oleh diri sendiri, jangan. Tapi bal yufawwidu amro ilal ustad. Serahkanlah, mintalah pertimbangan kepada guru, kepada ustadz yang membimbing kita. Kira-kira nih ilmu ini cocok nggak dengan kita, gitu kan? Kenapa? Fa'inal ustad qad hasala ta'jaru fi zalika wa kana arabu ma yanbaghi likulli wahidin. Jadi ustadz itu, guru itu adalah dosen itu lebih tahu perjalanan tentang hal itu dan lebih mengenal. Karena itu bagi setiap orang yaliku bi tobati, sesuai dengan bakatnya, kecocokan dengan tabiatnya. Sebab orang itu nggak bisa dipaksakan harus paham satu disiplin ilmu ini, ya kan? Profesor sekalipun pasti spesialisasinya dalam bidang satu bidang. Profesor ekonomi pasti hanya ekonomi aja, ketika ditanya hukum belum tahu. Profesor politik dia hanya tahu politik saja. Profesor agama, ilmu agama pun terbagi-bagi, usuluddin, syariah, tasawuf, macam-macam kan. Itu jadi sesuai dengan tabiat, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan hobinya, bidangnya apa, ya kan? Makanya kalau seseorang untuk mendapatkan gelar profesor itu harus apa? Disiplin ilmunya itu harus linear. Linear itu artinya bersambung. Saya punya teman, dua-duanya doktor dan dia tidak bisa profesor. Kenapa? Karena ilmunya tidak linear. Contoh doktor Samsul Yakin, itu nggak bisa profesor dia, walaupun dia ngajar di UIN. Kenapa? Karena S1-nya
tafsir hadis, S2-nya pemikiran Islam, S3-nya apa tuh? Beda-beda, S1, S2, S3 beda, itu nggak bisa profesor. Sama juga nanti insya Allah Ahad besok Dr. Kiai Haji Hasan Basri Tanjung, itu nggak bisa profesor. Kenapa? S1-nya dakwah, S2-nya pendidikan, S3-nya pendidikan juga, tapi S1-nya karena dakwah itu nggak bisa profesor dia. Kalau profesor itu kalau dakwah terus, ya linear namanya, ilmunya harus nyambung gitu. Nah kalau saya ini insya Allah bisa, tapi harus S3 dulu. S1 syariah, S2 syariah, S3 harus syariah juga. Sebab kalau S3 ya nanti nggak syariah, sulit. Itu diantaranya, artinya linear, sesuai dengan kemampuan. Iya gelar itu ya. Kalau pindah-pindah itu susah, nggak bisa dapat profesor. Karena keilmuan seseorang itu memang sulit. Nah kalau Abdul Somad tuh profesor bisa, karena S1, S2, S3-nya syariah terus dia. Hadis, syariah, hukum Islam terus. Itu bisa. Iya. Ya, atau Bang Haji Roma Irama tuh profesor. Profesor apa? Profesor dangdut, karena dia yang menemukan dangdut kan. Iya kan? Dapat gelar dari kampus Amerika tuh. Profesor dangdut. Nah itu artinya pertimbangan dari guru gitu ya. Bahkan di sini ada seorang ustadz, seorang ulama besar ya kan, yaitu memilih ilmu ya tidak akan berhasil kalau hanya mengandalkan diri, maka harus diserahkan. Yaitu diceritakan Muhammad bin Ismail, namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia diperintahkan oleh gurunya, awalnya dia belajar fikih tentang sholat. Kata gurunya, jangan, kamu belajar ijhab wa ta'alum ilmal hadis. Zaman 26 kan, pergilah belajarlah ilmu hadis. Karena gurunya tahu nih potensi Bukhari ini, Muhammad Ismail ini namanya kan bukan Bukhari itu nama tempat. Nama aslinya Muhammad Ismail. Kamu ini kalau bahasa kita gitu, ente ini kalau belajar fikih itu kurang cocok. Coba belajar hadis saja, hadis terus. S1, S2, S3 aja hadis terus. Pedalami hadis terus. Gitu. Apa yang terjadi? Ternyata Imam Bukhari menjadi apa? Sangat terkenal sampai hari ini. Hadis yang diriwayatkan beliau pasti sahih. Makanya disebut apa? Sahih Bukhari. Ini nama hadis ini kan? Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya kan, Sahih Bukhari. Kenapa? Karena beliau memang menekuni ilmu hadis itu luar biasa. Di zaman tidak ada internet, di zaman tidak ada laptop, tapi bisa mencari hadis sedetail mungkin, ribuan hadis, diseleksi mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu, diseleksi oleh beliau. Makanya kalau kata beliau ini sahih, pasti sahih. Rawi Bukhari. Itulah. Kenapa bisa begitu? Karena gurunya nyuruh. Ente itu lebih hebat ke hadis. Jangan belajar fikih, nggak udah ikutin aja. Istilahnya begitu ya. Nah itu tentang masalah disiplin ilmu. Ya. Ini sekarang yang kuliah kan yang satunya semuanya umumnya kan ekonomi ya. Nah udah dalamnya aja ekonomi, sampai terus ke S2-nya ekonomi, S3-nya ekonomi. Nanti bisa profesor ekonomi. Ya kan? Ekonomi syariah. Misalnya kayak siapa tuh? Antoni Safi kan? Profesor sekarang kan. Antoni Safi. Wayam bagi li talibil ilmi, dan mesti bagi pelajar alaijla qariban al ustadi inda sabqi bi darurah. Ini etika sebenarnya. Etika belajar jangan terlalu dekat kepada guru. Ya, kecuali darurat katanya ya. Bahkan dijelaskan dalam kitab ini bagian daripada etika belajar itu ayyakuna bainahu wa baina ustad qadra qausin. Posisi antara dia pelajar santri dengan guru itu qadra qausin, lengkungan panah. Artinya sekitar 1 meter lah kayak begini. Jangan terlalu dekat. Kenapa? Fa'in aqrabi talib itu yang paling dekat kepada belajar, ta'zim. Karena bagian daripada ta'zimil ustad, memuliakan guru. Wayam bagi, nah kemudian mesti litaibil bagi santri ayat tarja'anil akhlaqiz zamimah, menghindari akhlak yang buruk. Kenapa? Dikatakan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, akhlak buruk itu seperti kilab, anjing.
Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaika baitan fi kalbun aw surah. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya dan yang ada gambar-gambar yang tidak ada manfaatnya. Ya, gambar-gambar porno, gambar-gambar apa yang tidak manfaatnya, malaikat tidak akan masuk. Ada anjing tidak akan masuk. Begitu juga dengan kita ketika belajar, lalu kita punya akhlak buruk, maka biwasitil malaikat, maka malaikat itu lari kepada kita. Sedangkan malaikat itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Sedangkan kita punya akhlak yang buruk, bagaimana malaikat akan datang? Ya kan, trofi kita yang akhlak. Gitu. Tapi penjelasannya memang sedikit. Kenapa penjelasan sedikit? Karena memang ini khusus kitab metode belajar, bukan kitab tentang akhlak. Kitab akhlak itu nanti khusus namanya Akhlaqul Banin, Akhlaqul Banat nanti khusus ya. Nah, di sini jelaskan salah satu takabur, sombong. Jangan sombong dalam belajar, karena sombong itu tidak akan meraih ilmu. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu menjadi musuh bagi pemuda yang sombong. Ilmu menjadi musuh bagi pemuda yang sombong. Kalau kita sombong dalam menuntut ilmu, maka ilmu menjadi lari, menjadi musuh. Kasaili harbun lil makanil ali. Diumpamakan seperti banjir yang lari dari tempat yang tinggi. Banjir tidak akan menenggelamkan apa? Menenggelamkan gunung karena tinggi. Ya gitu. Kayak itulah. Artinya sombong tidak. Sombong itu tidak akan menjadi musuh bagi ilmu, itu menjadi musuh bagi orang yang sombong. Ilmu tidak akan masuk kepada orang yang sombong. Makanya pentingnya tawadu, rendah diri, rendah hati. Jangan ada teman saya ngomong kita itu harus tawadu. Apa tawadu? Tahu warna duit. Singkatan maksudnya. Ya ada aja. Itu bercanda ya, bercanda ustaz. Wakilah dikatakan bijadil la yajidu kullu mujdin. Bijadin kesuksesan, kemuliaan la yajidu tidak akan didapati dengan kesukul mujdin setiap usaha. Fal jaddun bila jiddin bimujdin. Apakah kemuliaan tanpa kesuksesan, tanpa kesungguhan, tanpa keusaha? Ini bahasa artinya ini bahasa syair kadang-kadang susah menjelaskan. Maksudnya begini, kesuksesan, kemuliaan itu ya tergantung dengan usaha kita dan pertolongan Allah. Itu karunia Allah ya, usaha dan karunia Allah. Ya kan, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti ya dapat. Jadi kedapatan kesuksesan kemuliaan seseorang itu kalau dia sungguh-sungguh dalam belajar dan juga disertai dengan karunia Allah. Berapa banyak pakam abdin yaqumu maqama hurrin. Berapa banyak seorang budak, seorang yang rendah, dari zaman dulu itu budak gitu ya. Itu menempati makomnya merdeka, menjadi orang mulia dia. Atau kebanyakan, atau kebalikannya waqam hurin yaqumu maqama abdin. Berapa banyak orang merdeka, makomnya orang hamba. Ya kan ya? Ya contohnya lah. Masa presiden ngasih bansos di jalanan? Nggak ada ininya bisa ya, nggak ada kemuliaan bisa, nggak ada apa ya istilahnya itu, nggak ada keistimewaan seorang presiden ya. Jadi malah merendahkan dirinya sendiri itu kan pekerjaan RT itu, ya kan, diserahin di jalanan lagi. Masya Allah. Merendahkan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Ada pertanyaan?